Selamat pagi Pak Afif, untuk mengenai UAS Konten Marketing 1R2A, saya Muhammad Fadil Rashid dengan NIM 1912000029 akan membahas mengenai poin nomor 2 tentang UMKM. Nah, tema permasalahannya berikut ini mengenai survei oleh influencer Marketing Hub yang menjelaskan tentang penjualan digital itu sedang tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun dan diprediksi meningkat. Tapi permasalahannya adalah UMKM Indonesia terbatas kemampuannya dalam memanfaatkan teknologi digital. Nah, saya diminta untuk menjelaskan kedua poin di kanan itu, yang A dan B. Yang pertama mengenai kira-kira UMKM di Indonesia ini bisa meningkat nggak ya? Pelaku usaha UMKM ini dapat meningkat nggak ada saingnya. Lalu yang B, strategi efektif apa untuk mempercepat kemahiran pelaku usaha dalam teknologi platform digital. Alasan pengambilan tema permasalahan ini ada 3, yaitu memiliki ketertarikan dengan permasalahan UMKM, yang kedua tergugah untuk mencari tahu dan membagikan strategi efektif apa saja yang diperlukan UMKM untuk tumbuh melalui manfaatkan media digital. Lalu yang ketiga, UMKM dirasa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, yang sehingga ini mudah untuk saya telah dan amati. Kita masuk tentang gambaran umum, analisis, dan solusi, sekaligus untuk menjawab poin A mengenai pelaku UMKM di Indonesia bisa berkembang nggak sih? Nah, UMKM menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia, memiliki kontribusi besar terhadap PDB, yaitu sekitar 61,97% dari total PDB nasional, atau sekitar 8.500 triliun rupiah pada tahun 2020. UMKM juga menyerap tenaga kerja yang besar, yaitu 97% dari daya serap dunia usaha pada tahun 2020. Selain itu, UMKM juga menyerap kredit terbesar pada tahun 2018, yaitu kurang lebih sekitar 1 triliun rupiah. Maka dari data di atas, UMKM tentu saja menjadi sektor yang terus tumbuh di Indonesia. Pemerintah pun menjadikan UMKM penting untuk diberdayakan agar tanda kutip naik kelas. Sehingga melalui gambaran tersebut, aspek untuk mendorong kegiatan UMKM tidak hanya pemerintah saja. Nah, jadi harapannya dengan banyaknya bantuan dan sokongan, dimudahkannya jalan UMKM untuk bisa berkembang lebih jauh dan memiliki daya saing lebih tinggi. Lalu untuk menciptakan UKM yang bersaing, apa saja strategi efektif untuk mempercepat melalui platform digital? Oke, kita lanjut ke ini poin yang B. Nah, kira-kira apa saja? Nah, dari pemerintah. Pemerintah Indonesia banyak melakukan aksi-aksi sebagai tindakan proaktif untuk membantu mempercepat perkembangan UMKM. Antara lain, misalnya poin nomor 1, UU Cipta Kerja. Karena Indonesia ini masih sulitnya regulasi-regulasi yang diperlukan untuk melakukan izin gitu, secara membangun usaha secara formal, yang dimana kita tahu UMKM masih berjalan secara banyaknya UMKM secara informal. Maka dengan ada UU Cipta Kerja memudahkan, memberikan rasa kemudahan, keamanan, dan mengakomodir para UMKM untuk terus tumbuh dan legal gitu. Maksudnya di Indonesia ini bukan legal, dibantu dan merasa aman gitu, disokong secara hukum. Lalu yang kedua ada program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Nah, pada tahun 2020 khususnya, apalagi saat zaman pandemi COVID-19, program PEN ini sangat-sangat dirasakan karena bantuan ini banyak banyak jenisnya, misalnya seperti bantuan presiden langsung secara tunai, subsidi subsidi bunga, subsidi mudahnya investasi, kemudahan investasi dari negara, dan sebagainya. Jadi ini untuk mempertahankan UMKM apalagi pada saat pandemi biar tidak terlelap atau mati. Nah, yang ketiga ada kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, kredit usaha rakyat tentunya berkaitan dengan subsidi bunga dalam peminjaman modal. Jadi harapannya untuk UMKM ini dimudahkan buat pinjaman modal, jadi mereka bisa bersaing dan mengekspansi pasar. Lalu yang keempat ada perluasan ekspor. Jadi Indonesia pengen produknya ini tidak hanya bisa bertahan dan bersaing di negara sendiri, tetapi untuk memainkan pasar internasional. Yang harapannya nanti pasar internasional tentu menggunakan produk-produk dari UMKM atau lokal. Selain bantuan dan material, bantuan juga terjadi secara psikologis melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Ini dilakukan untuk menciptakan mindset masyarakat untuk ketika menggunakan produk lokal ini merasa membangun negara gitu rasanya. Jadi ada rasa bangga dalam menggunakan produk lokal dan tidak hanya menggunakan produk-produk yang udah internasional. Tapi selain pemerintah, ada pihak eksternal yang membantu dari pihak non-government. Misalnya saya ambil contoh ada 3. Yang pertama tentang pengetahuan. Sektor pengetahuan ini misalnya banyaknya kursus-kursus digital yang disediakan berbagai merek atau brand mengenai misalnya yang saya ambil kasus adalah misalnya kursus membangun bisnis home industry, misalnya membuat cookie atau segala macam, dan itu tentunya secara pengetahuan dan edukasi membantu masyarakat yang ingin terjun di entrepreneurship bisa lebih berkembang. Contoh lainnya di sektor keuangan. Saya ngambilnya di Coinworks dan GoPay. Coinworks ini adalah produk P2P lending. Artinya Coinworks ini mediator antara investor dan pemilik usaha yang ingin membutuhkan modal. Nah, hal ini menjadi jalan untuk UMKM tentunya untuk meminjam sejumlah modal dan melakukan ekspansi pasar, dan untuk fungsinya adalah menaikkan daya saing. Sedangkan GoPay ini berfungsi misalnya sebagai karena GoPay ini kan sebuah merek juga yang ingin mengekspansi. Jadi harapannya ekspansi pasarnya bisa luas dan berkembang bahkan sampai ke UMKM. Jadi UMKM ini bisa melakukan transaksi secara uang elektronik atau non tunai, jadi meningkatkan gairah masyarakat untuk melakukan transaksi sekaligus untuk memanfaatkan teknologi platform digital yaitu transaksi non tunai menjadi alat pembayaran dalam kegiatan transaksi produk UMKM. Nah, referensi yang saya ambil ada 4 dari bkpm.go.id, suara.com, bubbleprof.go.id, dan kemenko.go.id. Terima kasih.